Oke, saya masih mau menambahkan tentang apa yang mempertemukan bangsa-bangsa Eropa kepada bangsa yang dipimpin oleh Raja Sulaiman, yaitu perdagangan. Tetapi ada satu sistem perdagangan yang berbeda dengan sekarang. Itu sebabnya kita perlu mengerti tentang histori, karena histori adalah salah satu dari pola pengenalan akan waktu. Waktu itu terkait masa lalu, kekinian, dan masa depan. Ya kan, histori itu dia mendominasi tentang masa lalu. Itu sebuah lorong waktu yang itu masuk logika. Oke, kita bicara tentang perdagangan yang tercipta, yang mempertemukan dan membuat konflikan pada ujungnya, dan penguasaan yang akhirnya menimbulkan penguasaan di pihak Romawi yang jatuhnya ke Eropa, yang ada di kerajaan dari King Arthur dan sistem-sistem mereka, Merlin dan lain sebagainya. Oke, jadi jenis perdagangan yang ada itu adalah transaksi by logika, bukan karena nilai mata uang seperti sekarang 1.000, 2.000, tidak. Tetapi engkau punya barang, seberapa harganya dan bagaimana penjelasannya, apakah alasanmu masuk akal yang membuat nilai itu tinggi, gitu kan? Itu sebabnya mereka selalu kalah. Kenapa? Karena pemahaman mereka terpecah-pecah dan hanya berdasarkan ilmu yang tidak masuk logika, yang keturunan dari Yunani. Jadi Yunani itu pernah ada di satu titik benar, kemudian dirubah, kemudian diturunkan ke Eropa. Nah, Eropa melawan Sulaiman tidak bisa. Kenapa? Karena Eropa ini terpecah-pecah. Sedangkan Sulaiman semuanya tergabung menjadi satu. Apalagi di garis keturunannya itu adalah dia paham benar soal soal kehidupan yang pernah dicatatkan oleh nenek moyang. Sebetulnya kita sama, tetapi ada jalur pemecah di sebelumnya. Oke, jadi itulah yang menyebabkan kitab itu menuliskan bagaimana bangsa-bangsa tunduk, bagaimana bangsa-bangsa bungkam, bagaimana bangsa-bangsa tidak bisa menolak apa yang menjadi keputusan, termasuk soal wanita. Kenapa? Karena didapati sampai Salomo memiliki istri dan bunik itu bukan karena dia gila atau pergeseran pengetahuan yang kembali mengulang tentang hawa nafsu, tidak. Tetapi justru dia karena ingin memulihkan. Kenapa? Karena perdagangan yang ada, bangsa-bangsa yang ada membawa wanita sebagai budak, jadi dia beli dengan alasan saya mau jadikan istri, jadi mau jadikan ini. Kenapa? Kalau dia beli, dia perdebatkan, walaupun menang, dia melawan, tapi dia sempat mengutarakan itu. Itulah yang menjadi pemicu orang-orang Eropa yang memperdagangkan manusia. Sekali lagi, orang-orang Eropa di balik penjajahan mereka, menjajakan manusia, menjadikan budak, membawa. Salah satunya, itulah yang menjadi penyebab ada keturunan Salomo. Setelah Salomo dibunuh, salah satu putranya itu datang. Itulah yang saya mau cari tahu lebih lanjut. Kenapa? Karena ada kata sunan yang bisa dipercaya. Ada sun an. Anak itu, an itu saya artikan dalam artian anak. Jadi anak matahari. Kalian tahu bahwa Salomo itu lahir dari sebuah keturunan di mana Ang itu menghargai matahari. Oke, bukan menjadikannya dewa, bukan menjadikannya Tuhan, tidak. Dia menghargai bagaimana arahan dan petunjuk matahari sebagai pencerahan hidup. Oke? Itu yang menjadi sejarah negara kita. Kenapa negara kita bisa kembali? Kenapa negara kita pernah menang, kemudian hilang kehidupannya karena diasasin, kemudian karena dikonspirasi, dan sekarang diulang lagi bahkan lebih dahsyat. Kenapa? Karena di digitalisme. Oke? Saya mau jelaskan begini. Digital saya ibaratkan adalah roh banci. Oke, mekanisme dalamnya nggak beres, soal baterai juga nggak beres, masih fast charging. Soal anime penampilannya, lu nggak bisa maksimal. Kenapa? Lu masuk air laut aja udah nggak bisa, ya kan? Lalu masih bisa tergores dan sebagainya. Itu adalah mekanisme dari LGBT yang berimbang. Nah, kenapa saya bisa masukkan ke sana? Karena sekarang hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh pria dan wanita membela kebencian yang ada digitalnya. Oke? Nah, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena gulungan masalah dari konspirasi itu menggoncangkan sampai ke sendi-sendi, tulang, dan darah daging Anda. Sedangkan digital itu pilarnya adalah Anda, manusia.
Jadi kalau pilarnya yang adalah tubuh, darah, daging, otak, pikiran Anda goncang, itu pasti jebol. Jadi apapun yang Anda kerjakan di dunia digital sampai kalian meninggikan, ya itu udah pasti jatuh. Kenapa? Jatuh karena pelakunya pelaksana. Demikian pula anatomi secara dunia, para pelaksananya ini adalah unsur-unsur yang adalah malaikat, namanya bumi. Cuma bedanya, oke, ini nih, saya kasih warning apa? Bumi akan tetap hidup dan akan tetap berkembang walaupun tak ada manusia. Itu sebabnya diingatkan apa? Dinosaurus pernah punah, tapi bumi tidak punah. Dinosaurus pernah hidup kawin-mawin, hawa nafsu, jajah menjajah, kuasai, dan akhirnya sampai jadi bangkai, jadi virus, mati semua. Smelter artinya gini loh, dalam udara, jangkauan udara karena pembusukan dan sebagainya, polusi, ya kan? Karena darah, karena pembusukan dan sebagainya menjadi virus dan dia mati sendiri, gitu kan? Akhirnya musnah. Oke, inilah yang terjadi. Tetapi satu lagi, kalau saya sih saya dukung bumi ya, karena apa? Saya berjalan dengan para malaikatnya ya. Kalian bukan pilar, yang pilar itu adalah makhluk hidup. Kalian hanya bagian makhluk hidup yang munafik, yang nggak bisa menghargai bumi, yang nggak bisa menghormati, menempatkan, yang tidak bisa memanage baik. Itu sebabnya saya ingatkan kembali pada wanita, jangan lupa ada sistem menstruasi, ada sistem aborsi, itu bisa diterapkan di titik yang sama. Anda mau aborsi, sistem Anda yang nanti bakal jadi keguguran dan membahayakan ibu, tapi bukan ibu bumi, maksudnya adalah ibu kalian sendiri gitu, dalam sistem konspirasi berjalan ya. Dan juga atau kakak kalian mau mengadakan sebuah sistem menstruasi, kolek yang buruk-buruk. Nah ini dia, kolek yang buruk-buruk di dalam sebuah narasi adalah premanisme, pungli, ya kan pungli. Itu sebabnya Jokowi langsung angkat telepon, ada pungli di Tanjung Priok ditangkap semua. Sekarang yang preman-preman, Anda mau preman-preman ya masuk lagi ya. Seperti itu. Oke, saya hanya melengkapi itu. Jadi titik perdagangannya adalah karena logika, alasan, nasihat, dan lorong waktu karena sejarah. Itu sebabnya logika Anda tidak akan pernah menang lawan saya. Oke, masih bersama dengan saya, Zero Wizero.